Halo guys, selamat datang di channel edukatif Mas Dosen. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru terkait dengan pondasi. Nah, pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan pondasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu capaian pembelajaran. Setelah mengikuti materi pada pertemuan pertama ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan penggunaan berbagai tipe dan jenis pondasi pada konstruksi jalan dan jembatan. Adapun subcapaian pembelajarannya, nanti setelah mengikuti materi pada pertemuan pertama ini, mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan definisi dan fungsi dari pondasi. Terus yang kedua adalah menjelaskan dan membedakan pondasi dangkal dan pondasi dalam. Yang ketiga, menjelaskan penggunaan tipe dan jenis pondasi pada konstruksi jembatan. Yang keempat, menjelaskan pertimbangan dalam pemilihan tipe pondasi pada jembatan. Oke, untuk memulai kita langsung saja. Baik, jadi kita mulai untuk yang pertama yaitu penjelasan umum. Seperti kita ketahui bersama, jenis-jenis bangunan sipil yang ada di dunia konstruksi yaitu dapat kita sebutkan antara lain misalkan gedung, ada jalan, ada jembatan, ada pelabuhan, bandara, bendung atau bendungan, terowongan, dan sebagainya. Nah, bangunan-bangunan sipil ini biasanya dibagi atau dikategorikan dalam dua jenis struktur, yaitu biasanya kita sebutkan sebagai struktur atas dan struktur bawah. Nah, struktur atas ini kalau bisa kita sederhanakan adalah struktur yang terletak di atas permukaan tanah, biasanya seperti itu. Kemudian struktur bawah adalah struktur yang berada di bawah permukaan tanah. Nah, ini struktur bawah dibagi biasanya adalah pondasi dan bukan pondasi. Nah, bukan pondasi ini contohnya misalkan adalah kalau di jembatan dia adalah pilarnya. Nah, itu biasanya masuk bangunan bawah. Atau kalau di gedung adalah basement, dia juga bisa masuk bangunan bawah. Nah, yang akan kita fokuskan pada pembahasan kali ini adalah terkait dengan pondasi. Nah, bisa kita lihat dengan ilustrasi gambar yang ada di sini, ini menggambarkan beberapa jenis bangunan sipil yang ada, yang tadi kita sebutkan, misalkan contohnya jembatan atau bridge, kemudian ada gedung atau building, kemudian ada tunnel atau terowongan, kemudian ada pelabuhan atau port. Nah, ini bisa kita jelaskan lebih detail lagi tadi yang dimaksud struktur bangunan atas ataupun struktur bangunan bawah. Nah, di sini ini kita lihat ini adalah batas permukaan antara tanah dan di atas tanah. Nah, kalau di struktur gedung biasanya yang berada di bagian bawah tanah itu disebut adalah struktur bawah. Di sini ada bisa basement, ada pondasinya. Nah, yang di atas permukaan tanah ini disebutnya adalah struktur atas. Namun ada beberapa case khusus di jembatan yang berada di atas tanah ini belum tentu bangunan atas. Nah, contohnya seperti ini, jalan layang, kita lihat, yang berada di bangunan di elevasi bawah tanah ini biasanya kita lihat adalah pelkap dan pondasinya. Namun di sini ada struktur pilar yang menjulang di atas tanah, ini masih disebut kalau di jembatan dia adalah struktur bangunan bawah. Sedangkan struktur bangunan atasnya adalah gelagar-gelagar yang melintang di atas portal-portal dari pilar tadi. Nah, ini case khusus kalau di jembatan memang. Nah, ini di sisi kanan bisa kita lihat di sini juga ada pondasi yang di atasnya dia menumpu plat untuk pelabuhan. Kemudian di sini sisi kanan ini ada struktur biasanya memakai seatbelt atau turap yang dikombinasikan dengan angkur yang dimasukkan ke sisi atau ditanamkan ke sisi dalam tanah. Nah, ini fungsinya
Kalau yang pondasi-pondasi ini cenderungnya menahan beban vertikal. Nah, kalau yang di area pelabuhan ini cenderungnya dia untuk berfungsi menahan gaya lateral tanah dari posisi tanah ke dalam air. Nah, ini biasanya untuk menahan gaya lateral tanah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita akan lebih berfokus kembali pada struktur jalan jembatan. Nah, di sini kita mempunyai tipikal struktur jembatan secara umum. Tadi saya sebutkan di depan tadi, saya singgung sedikit. Nah, di struktur jembatan juga dibagi menjadi struktur atas dan struktur bawah. Nah, bisa kita lihat di sini yang dimaksud struktur atas adalah bagian struktur yang berada di atas dari perletakan. Kalau di jembatan namanya ada perletakan jembatan. Ini biasanya bisa berupa tipe struktur truss atau rangka, atau bisa juga gelagar, atau bisa juga bentuknya adalah box girder, atau dan lain tipe yang banyak kita temui. Nah, kita akan berfokus ke bagian struktur bawah jembatan. Nah, ini bisa kita lihat bersama. Di bagian struktur bawah jembatan itu biasanya adalah mulai dari perletakan sampai dia ke pondasi. Nah, dalam case ini kita mempunyai struktur bawah di sini adalah berupa kepala jembatan atau abutment, yaitu bagian yang bersinggungan langsung dengan biasanya jalan yang ada di seberang jembatan atau jalan pendekat dari jembatan. Kemudian di sisi tengah bila memang ada, dia biasanya ada suatu pilar dari jembatan. Nah, di sisi kanan ini juga ada kepala jembatan yang berbatasan langsung dengan jalan pendekat. Nah, di struktur bawah ini bisa kita lihat terdiri dari strukturnya, misalkan di sini adalah kepala jembatan atau abutment, atau bisa berupa pilar, dan di bawahnya ini nanti yang didukung oleh suatu pondasi. Nah, kita akan bahas secara lebih detail lagi nanti adalah jenis-jenis dari pondasi yang ada pada struktur jembatan seperti apa. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pengenalan pondasi, mungkin ada baiknya kita jelaskan yang dimaksud dengan pondasi itu apa. Jadi bisa kita saksikan di sini. Yang dimaksud pondasi adalah bagian dasar dari suatu struktur bangunan atau substructure yang berfungsi untuk mendukung seluruh beban dari bagian atas struktur atau upper structure dan meneruskan beban tersebut ke lapisan tanah yang cukup kuat di bawahnya untuk mendukung bahan tersebut. Nah, sebenarnya yang perlu kita garis bawahi atau kita highlight adalah fungsi dari pondasi ini, yaitu mendukung seluruh beban dan meneruskan beban atau mentransferkan beban. Jadi, pondasi itu bukan menahan beban, tapi dia hanya mendukung dan meneruskan. Nah, untuk memahami itu bisa kita lihat dari penjelasan atau deskripsi gambar di atas. Ini adalah load transfer mechanism yang ada di gedung dan di jembatan. Nah, coba kita bahas yang di gedung, bagaimana mekanisme transfer beban yang ada sampai dia didukung oleh pondasi dan diteruskan ke tanah dasar. Nah, ini misalkan kita mempunyai plat lantai yang di atasnya biasanya ada biasanya bisa beban merata, ini bisa berupa orang, nah kemudian beban hidup, kemudian ada beban garis, ini bisa misalkan adalah dinding dari bangunan, kemudian ada beban titik, ini bisa aja suatu beban yang dia memberikan efek suatu beban titik, misalkan toren air atau beban-beban yang cukup berat dan dia berkumpul menjadi satu titik. Nah, beban-beban ini nanti akan diterima plat dan kemudian akan diteruskan atau ditransferkan ke dalam balok. Nah, di sini ada balok. Jadi ini load distribusinya tadi dari slab kita turun ke balok. Nah, di balok ini dari beban merata, garis dan sebagainya tadi ditransferkan dalam bentuk nantinya di sini adalah beban garis. Nah, beban garis ini selanjutnya akan ditransferkan kembali ke dalam struktur kolom.
menjadi, kalau di struktur kolom tentu saja menjadi beban titik atau beban terpusat. Nah, ini beban-beban tadi di dalam struktur kolom ditransferkan, selanjutnya akan didistribusikan kembali ke dalam footing. Footing ini adalah suatu plat untuk menyatukan pondasi biasanya. Nah, footing ini nantinya akan menerima beban dari kolom tadi dan selanjutnya akan ditransferkan kembali ke dalam tanah atau ground. Nah, fungsi dari tanah ini tentu saja harus cukup kuat dalam menahan beban yang ditransferkan dari bangunan di atas tadi. Nah, ini jadi fungsi pondasi ini di bawah ini adalah mendukung dan kemudian mentransferkan ke lapisan tanah yang akan menerima bebannya. Berbeda dengan gedung tadi di beberapa tipe jembatan yang cukup spesifik, yang desainnya khusus. Misalkan di sini ada jembatan cable stay dan jembatan gantung atau suspension. Ini cukup berbeda cara transfer bebannya. Yaitu kalau misalkan di jembatan cable stay, biasanya lantai ini akan menerima beban merata berupa kendaraan. Nah, beban ini nanti didistribusikan ke dalam kabel-kabel yang menggantung dari lantai tersebut. Selanjutnya, kabel ini akan diterima oleh pylon atau pilar utama yang akan meneruskan beban ini nantinya adalah ke pondasi di bawahnya. Nah, pondasi inilah yang akan mentransferkan nantinya ke lapisan tanah yang akan mendukungnya. Secara prinsip antara gedung dan jembatan sama, hanya mekanisme transfer beban di struktur bangunan atasnya saja yang berbeda. Di jembatan gantung hampir mirip. Di sini ada dek atau lantai yang digantungkan dengan beberapa hanger pada kabel utama atau main cable. Nah, dari beban ini nanti dari main cable ini akan ditransferkan ke dalam pylon atau pilar utama. Selanjutnya beban yang didukung oleh pylon ini selanjutnya ditransferkan kembali ke pondasi yang ada di bawahnya. Nah, tugas pondasi adalah mendukung dan mentransferkan beban tadi ke lapisan tanah yang ada di bawahnya. Nah, ini jadi prinsip dari definisi dan fungsi pondasi sudah kita jelaskan secara detail. Kita lanjutkan. Nah, definisi sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini kira-kira kita rangkum fungsi pondasi. Apakah dari fungsi pondasi ini? Yang pertama yaitu menahan atau mendukung bangunan yang ada di atasnya. Yang kedua, mentransfer atau meneruskan beban struktur secara aman ke lapisan tanah dasar yang kuat. Jadi, saya ulangi kembali, fungsi pondasi bukan untuk menahan beban secara keseluruhan, tapi dia adalah menahan atau mendukung beban, kemudian dia mentransferkan atau meneruskan beban tersebut ke lapisan tanah yang ada di bawahnya. Sehingga di sini bisa kita lihat dalam ilustrasi suatu jembatan rangka atau tras, misalkan ada kendaraan yang lewat, dia akan memberikan transfer beban ke dalam struktur atas, yang di sini adalah struktur tras. Nah, kemudian dari struktur atas ini nantinya beban akan ditransferkan ke struktur bawah. Dari struktur bawah tadi nanti juga beban akan ditransferkan ke pondasi ataupun nantinya dari pondasi ditransferkan ke tanah dasar yang akan mendukung dari struktur ini. Nah, beban-bebannya apa saja yang bisa didukung? Nah, ini salah satu contohnya atau beberapa contohnya ada beban mati. Beban mati ini kalau di bangunan struktur yaitu beban dari konstruksi itu sendiri, biasanya beton, baja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beban hidup. Nah, kalau beban hidup di gedung biasanya adalah orang, kalau di jembatan adalah lalu lintas kendaraan. Nah, kemudian ada beban angin, beban tumbukan dan hanyutan. Nah, ini biasanya ditemukan di jembatan, tumbukan akibat kendaraan itu sendiri ke struktur atas ataupun tumbukan dari misalkan kapal yang melewati sisi bawah jembatan yang menumbuk dari struktur pilar atau pondasi. Hanyutan bisa berupa hanyutan sampah ataupun kayu yang menabrak dari pilar atau pondasi itu. Kemudian ada beban pada lapisan tanah
ini bisa berupa gaya angkat atau uplift, kemudian gaya lateral. Ini biasanya gaya lateral ini pada struktur turap yang dia menahan gaya lateral dari tanah. Nah, kemudian nanti dia juga menahan beban gempa. Ini yang bisa terjadi di beban-beban di lapisan tanah. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini secara ilustrasi, tadi kalau pondasi kita jelaskan untuk mendukung dan mentransferkan beban. Nah, ini bisa kita lihat di sini ilustrasi untuk bangunan sederhana, misalkan rumah tinggal, di mana di bagian bawahnya sini diketahui bahwa dia adalah lapisan tanah yang cukup firm atau cukup mantap, sehingga desain pondasinya juga perlu disesuaikan juga. Kalau dengan kondisi seperti ini kita bisa gunakan nantinya jenis pondasi setempat atau pondasi langsung dengan jenis telapak seperti itu. Nah, lain halnya di sini bila bangunan bertingkat tinggi, di mana diketahui kondisi tanahnya tidak cukup stabil atau weak soil atau tanah lunak. Nah, ini perlu kita merekayasa pondasi bagaimana supaya dapat mendukung dan mentransferkan beban yang ada di struktur atas ini ke lapisan tanah yang lebih keras. Misalkan di sini ada lapisan batuan atau bedrock. Nah, ini biasanya pondasi ini kita pancangkan atau kita konstruksi sampai menyentuh pada kondisi tanah yang mampu menahan beban di atasnya. Nah, ini bisa kita gunakan biasanya pondasinya adalah bisa pondasi tiang panjang ataupun pondasi bore pile. Nanti akan kita jelaskan secara lebih lanjut jenis-jenis itu di belakang. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk tipe atau struktur konstruksi yang lain, misalkan di sini adalah suatu terowongan atau tunnel. Nah, ini bisa kita lihat beberapa penggunaan pondasi. Di sini ada pondasi misalkan retaining wall, ada konstruksi penahan dinding tanah yang dia menahan gaya lateral dari tanah samping kiri maupun samping kanan. Nah, ini perlu didukung di bawahnya oleh pondasi. Misalkan di sini kita pakai minipel atau pakai tiang pancang untuk menahan beban, salah satunya tadi beban lateral, dan juga ini karena di atasnya digunakan untuk lalu lintas, tentu saja harus dapat mendukung beban vertikalnya dari kendaraan yang ada di atasnya. Ini bisa kita gunakan fungsi atau pemakaian pondasi untuk tunnel. Bisa juga untuk konstruksi bendungan atau di sini kita mempunyai suatu struktur, misalkan bendungan dengan konstruksi seperti ini, tipe gravitasi biasanya ini, di mana di sini ada air, kemudian ada tanah yang mendukung di bawahnya. Ini biasanya apabila tanahnya cukup kuat, kita bisa manfaatkan daya dukung tanah ini untuk mendukung konstruksi bendungan kita. Namun apabila kondisi tanah ternyata tidak cukup kuat, kita bisa modifikasi bangunan dari bendungan ini dengan menambahkan beberapa misalkan mini pile ataupun dengan tiang bor. Biasanya kita modifikasi seperti itu supaya mampu menahan beban vertikal gravitasi dari struktur bendungan ini. Juga kita bisa gunakan juga di struktur dam atau bendung. Nah, ini bisa kita manfaatkan, contohnya untuk beberapa tipe pondasi kita gunakan sheet pile. Ini fungsinya selain untuk menahan beban lateral juga untuk mengurangi istilahnya aliran air tanah dari posisi hulu ke hilir akibat rembesan di bagian tanah dasar ini. Juga bisa kita perkuat dengan menggunakan minipel apabila memang tanah yang ada di posisi dari bawah konkrit dam ini kurang stabil atau tanahnya adalah tanah lunak. Juga bisa kita lihat ini contoh di pelabuhan, kita temukan biasanya untuk memberikan ruang kolam pelabuhan yang lebih dalam dan lebih luas, biasanya kita gunakan struktur vertikal. Nah, di sini struktur vertikal biasanya bisa kita gunakan adalah sheet pile atau turap dengan diperkuat biasanya ground anchor. Nah, ini fungsinya tentu saja untuk menahan
utamanya adalah beban lateral dari tanah ini yang mendesak ke sisi laut atau air. Nah, sehingga dengan adanya beban misalkan gudang, kendaraan, dan alat-alat berat yang ada di atasnya, dan kombinasi beban lateral dari tanah ini bisa didukung atau diatasi dengan seat pile dan ground anchor ini. Nah, itu beberapa jenis fungsi pondasi yang bisa kita bahas. Nah, kita akan lanjutkan jenis dan tipe pondasi yang ada. Nah, ini akan kita bahas beberapa jenis dan tipe pondasi yang mungkin sudah kita singgung di depan tadi. Beberapa ada jenis tiang pancang, kemudian ada telapak, kemudian ada seat pile. Nah, ini kita akan coba bagi jenis dan tipe pondasi tersebut. Yang pertama adalah pondasi dangkal, yaitu jenis pondasi ini biasanya kita bagi menjadi dua, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Nah, yang dimaksud pondasi dangkal apa? Pondasi dangkal adalah pondasi yang kedalamannya dekat dengan permukaan tanah dan mendukung beban secara langsung. Nah, ini syaratnya adalah D dibagi B kurang dari 1. D apa? D adalah kedalaman pondasi, dan B adalah lebar dari pondasi. Ini syaratnya kurang dari 1. Itu yang dinamakan adalah pondasi dangkal. Jenis-jenisnya antara lain, di sini ada pondasi menerus atau continuous foundation, kemudian ada pondasi telapak atau footplate, pondasi telapak gabungan, kemudian ada pondasi rakit, cakar ayam, pondasi sarang laba-laba, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pondasi dalam atau deep foundation. Ini yang dimaksud pondasi dalam adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras atau batuan yang terletak relatif jauh dari permukaan tanahnya. Nah, syaratnya apa? Di sini adalah kedalaman pondasi dibandingkan dengan lebur pondasi dia lebih besar sama dengan 4. Nah, bisa kita lihat di sini misalkan ini kedalamannya D, lebarnya B. Apabila D dibagi B lebih besar dari 4, maka itu dinamakan pondasi dalam. Jenis-jenisnya antara lain pondasi sumuran atau kaisen, kemudian pondasi tiang, bisa tiang bor, tiang pancang, dan sebagainya. Nah, ini nanti kita akan coba bahas secara detail di slide selanjutnya. Nah, masuk ke dalam bahasan tipe pondasi yang pertama, yaitu pondasi dangkal. Ini jenis-jenis dari pondasi dangkal antara lain. Pertama, pondasi menerus atau continuous foundation. Nah, ini biasanya tersusun atau terbuat dari material batu kali. Kemudian digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan. Masih bisa 1 lantai atau 2 lantai masih bisa. Kemudian mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung cukup baik. Nah, ini syaratnya adalah daya dukung tanahnya harus cukup baik. Kemudian diletakkan pada kedalaman 0,5 sampai 2,5 meter dari permukaan tanah. Nah, contohnya ilustrasinya seperti ini. Biasanya terbuat dari batu kali. Dia pondasinya adalah menerus dari sisi misalkan seperti ini dokumentasinya atau ilustrasinya, pondasi batu kali. Dia menerus dari sisi kiri sampai kanan sampai ketemu di pertemuan dengan pondasi yang lain. Nah, ini di atasnya biasanya ditaruh kolom-kolom. Nah, seperti ini ilustrasi dari pondasi menerus. Kemudian yang kedua kita bahas adalah pondasi telapak atau footplate. Ini biasanya digunakan pada rumah tinggal atau gedung bertingkat ringan. Nah, ini masih sama untuk rumah 1 atau 2 lantai, 3 lantai kemungkinan masih bisa tergantung jenis tanahnya. Kemudian mendukung bangunan secara langsung pada lapisan tanah yang mempunyai daya dukung cukup baik. Nah, ini perlu jadi catatan juga, daya dukung harus cukup baik. Ini biasanya diletakkan pada kedalaman 0,6 sampai 5 meter dari permukaan tanah. Ini jauh lebih dalam dari pondasi menerus tadi, bisa kita gunakan pondasi telapak. Nah, adapun jenis-jenis dari pondasi telapak ini ada 3 jenis, yaitu pondasi telapak tunggal, pondasi telapak menerus, kemudian pondasi telapak gabungan. Nah, apa yang dimaksud pondasi telapak tunggal? Ini biasanya dia adalah untuk memikul sebuah kolom tunggal. Penggunaannya seperti
tugu, menara, tangki air, pilar jembatan, dan lain-lain. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Dia adalah telapaknya hanya memikul satu beban atau satu konstruksi kolom atau pilar. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat juga aplikasi penggunaannya di bangunan gedung seperti ini. Ini pondasi telapaknya, kemudian ini adalah rencana dari kolom yang akan digunakan. Kemudian yang kedua adalah pondasi telapak menerus. Ini fungsinya atau penggunaannya itu untuk menyangga suatu bangunan yang cukup panjang. Misalkan dinding penahan tanah, dinding bangunan, dan lain-lain. Ini hampir seperti pondasi menerus, hanya materialnya biasanya pakai beton bertulang. Nah, bisa kita lihat biasanya di sini contoh ilustrasinya seperti ini. Aplikasi penggunaannya biasanya untuk dinding penahan tanah. Jadi sini adalah tipe pondasinya menerus dari sisi kiri sampai ujung sana. Kemudian yang ketiga adalah pondasi telapak gabungan. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk beban kolom yang besar dan daya dukung tanahnya yang relatif lebih kecil, sehingga kalau tadi telapak tunggal itu hanya didukung oleh satu bagian footplate ini digabungkan antara footplate 1 dengan footplate 2 lainnya, bisa dengan hanya kolom balok tunggal seperti ini, atau disatukan memang dari footplate atau plat dari pendukung fondasi tadi. Nah, ini tampak sampingnya bisa kita lihat seperti ini, sehingga karena luasan dari footplate-nya jauh lebih besar dari yang tunggal, sehingga dapat menahan beban jauh yang lebih besar. Nah, kemudian yang ketiga jenis pondasi dangkal adalah pondasi rakit atau rough foundation. Nah, ini merupakan sebuah plat beton dengan ketebalan 0,75 meter sampai 2 meter. Biasanya digunakan untuk menopang tangki-tangki penyimpanan, ruang peralatan industri yang berada di atas tanah lunak. Ini pemanfaatannya bisa seperti ini. Pondasi dibuat mengapung atau float, di mana berat tanah yang digali sama dengan berat bangunannya. Jadi memang dia pondasi ini lebih kayak pondasi telapak tadi, tapi dalam telapak gabungan tapi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dan footplate-nya ini biasanya lebih tebal, sehingga didesain memang dibuat mengapung, sehingga nanti berat tanah yang digali ini hampir sama dengan berat bangunan yang ditopang di atasnya. Prinsipnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pondasi cakar ayam. Nah, ini sudah masuk ke pondasi modifikasi dari pondasi dangkal. Ini ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo. Nah, ini kalau teman-teman atau rekan-rekan sering lewat ke Bandara Soekarno-Hatta, itu biasanya melewati Tol Sudiatmo. Nah, kenapa dinamakan Tol Sudiatmo? Karena memang konstruksi dari jalan tol yang ada di sana digunakanlah cakar ayam modifikasi ini. Dan sampai sekarang kondisinya masih dalam kondisi yang cukup prima jalan tolnya. Nah, ini terbuat dari beton mutu K225 atau K300 setebal 10-15 cm. Nah, ini plat pendukung di atasnya tebalnya 10-15. Kemudian di bawah plat tadi dipasang pipa-pipa beton dengan diameter 1,2 sampai 1,5 meter. Ketebalan dindingnya bisa 8-10 cm yang dihubungkan secara monolit dengan plat yang ada di atas tadi. Ini jarak-jarak as pipa bisa 2,5 meter antar as, kemudian kedalamannya bisa mencapai 1,5 sampai 3,5 meter. Biasanya digunakan pada tanah dengan daya dukungnya sekitar 1,5 sampai 3,5 ton per meter persegi. Nah, ini ilustrasinya bila tampak sampingnya seperti ini, tampak atasnya bisa kita lihat adalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga merupakan pondasi dangkal modifikasi, yaitu pondasi sarang laba-laba. Ini ditemukan oleh Insinyur Riantori dan Insinyur Sucipto tahun 75 dan kemudian dipatenkan tahun 76. Ini cocok digunakan pada bangunan di atas tanah lunak sekitar 0,15 sampai setengah kg per cm persegi, dengan tinggi bisa untuk
bangunan 2-10 lantai. Nah, ini materialnya terdiri dari plat beton mutunya K225 yang di bawahnya dikakukan oleh rip-rip tegak dan tipis dan relatif tinggi sekitar 0,5 sampai 1,5 meter. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Jadi ada pondasi telapak-telapak namun disatukan oleh rip-rip tegak yang nanti di dalam rip-rip antarip ini diisi oleh tanah dan kemudian dipadatkan. Nah, ini ilustrasinya seperti ini, seperti kalau kita lihat sarang laba-laba. Kemudian ini adalah rip-rip tegak yang disampaikan tadi, cukup tinggi 0,5 sampai 1,5 meter, dan kemudian di antara rip-rip ini nanti diisi dan dipadatkan tanah. Nah, ini jadi tanah ini semacam untuk mendukung juga proses distribusi dari beban dari pondasi ini. Nah, ini contoh dari pondasi sarang laba-laba. Kemudian kita lanjutkan ke pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini ada beberapa tipe akan kita bahas. Yang pertama yaitu pondasi sumuran atau kaisen. Nah, apa itu yang dimaksud pondasi kaisen? Ini pondasi kaisen adalah pondasi yang terdiri dari casing beton dan isian berupa beton siklop. Ini hampir mirip dengan prinsipnya cakar ayam tadi, cuma cakar ayam tadi adalah hanya 1,5 meter, kalau ini bisa nantinya lebih dalam lagi. Nah, ini digunakan bila tanah dasar yang cukup kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Kemudian lazim digunakan pada struktur jembatan, pilar jembatan biasanya. Nah, ini pondasi sumuran ini biasanya konstruksinya bisa bentuknya lingkaran atau circular caisson, bisa juga kotak atau rectangular caisson. Nah, ini nanti dia dikonstruksi sampai kondisi tanah keras di mana, kemudian di bagian dalam sini struktur luar menggunakan beton bertulang. Nah, di bagian dalam ini biasanya nanti diisi dengan beton siklop. Beton siklop adalah beton dengan mutu K175 yang dicampur biasanya dengan batuan-batuan krakal yang dimasukkan ke dalamnya ini untuk mendukung beban vertikal atau gravitasi dan keamanan terhadap gulingnya. Itu biasanya dengan sistem seperti itu. Nah, pondasi kaisson dulu itu juga terbagi menjadi dua, pondasi sumuran dangkal dan juga pondasi sumuran dalam. Sumuran dangkal ini biasanya diameternya antara 1 sampai 4 meter, itu diletakkan pada kedalaman 5 sampai 15 meter dari muka tanah. Nah, sumuran dangkal ini biasanya digunakan untuk pondasi-pondasi jembatan standar yang di bawah 50 meter bentangnya masih bisa menggunakan pondasi kaisson ini. Nah, ini contohnya dari pondasi kaisson untuk konstruksi jembatan sederhana bisa seperti ini. Dia bisa 4 kaisson atau hanya 2 atau 3, 4 dan sebagainya, disesuaikan dengan kebutuhan yang perhitungan yang dilakukan. Nah, nanti di atas ini disatukan dengan footplate, baru ada pilar atau abutmen jembatan. Nah, yang kedua adalah pondasi sumuran dalam. Ini diameternya bisa mencapai lebih dari 10 meter. Biasanya juga diletakkan pada kedalaman bisa lebih dari 20 meter dari permukaan tanah. Ini biasanya digunakan untuk pondasi-pondasi jembatan ekstra panjang di tengah laut. Biasanya bisa untuk pondasi jembatan gantung atau jembatan cable stay. Nah, konstruksinya sendiri pun bila di tengah laut biasanya digunakan adalah cover dam, sehingga bisa mereka membangun cover dam terlebih dahulu dan baru dibangunlah pondasi kaisson atau sumuran di dalamnya. Ini juga bentuknya bisa persegi atau kotak, atau juga bisa bentuknya adalah lingkaran, tergantung perhitungan dan kebutuhannya. Nah, ini kita lanjutkan. Pondasi dalam yang berikutnya adalah pondasi tiang bor atau bore pile. Ini digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada elevasi yang cukup dalam. Lazim digunakan pada jembatan, gedung tingkat tinggi, dan sebagainya. Kemudian diameter bore pile bisa antara 0,8 meter sampai sekarang ada yang sampai 2 meter.
dapat digunakan pada kedalaman di lebih 30 sampai 80 meter dari muka tanah masih memungkinkan. Material berupa beton, kemudian dia ada tulangan di dalamnya dan casing. Nah, ini bisa diperlukan kalau casing ini untuk kondisi tanah berpasir yang biasanya rawan longsor saat akan dilakukan pengeboran dan pengecoran. Nah, ini bisa kita lihat beberapa contohnya di sini. Biasanya kalau metode pengeboran yaitu dengan pertama dibor menggunakan auger sampai kedalaman yang diharapkan atau ditentukan, kemudian bisa dengan metode dia langsung dicor pada saat auger diangkat, ataupun metode lain kalau ini tanpa tulangan, bisa juga dengan dicor metode dengan tulangan, berarti dia auger dipindahkan, kemudian tulangan dimasukkan, baru dicor dengan sistem tremi sehingga borpel bisa dilaksanakan. Nah, ini beberapa contoh, ini auger yang digunakan untuk mengebor dari borpel tadi, fondasi bor ini bisa kita lihat diameternya mungkin hampir 2 meter. Nah, ini penulangan yang dimasukkan ke dalam bor sebelum kita lakukan pengecoran. Nah, ini kira-kira kalau kita lihat ini mungkin sekitar 1,2 sampai 1,5 meter diameternya. Nah, kita lanjutkan untuk pondasi dalam berikutnya adalah pondasi tiang pancang. Ini hampir mirip dengan bor, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada elevasi yang cukup dalam. Lazim digunakan pada jembatan, gedung tingkat tinggi, dan struktur-struktur lainnya. Bisa pelabuhan juga bisa kadang. Kemudian diameter atau ukuran tiang ini bisa 0,4 meter sampai 2 meter. Nah, 0,4 ini biasanya untuk tiang-tiang kotak bentuknya. Kalau yang diameter lingkaran itu mulai dari 0,6 sampai 1,2 meter mungkin yang untuk tiang beton. Nah, untuk yang baja ini bisa sampai diameternya 2 meter. Kemudian dapat digunakan pada kedalaman antara lebih dari 20 meter sampai 60 meter dari muka tanah. Materialnya pun bermacam-macam, mulai dari yang sederhana yaitu kayu, kemudian beton pratekan, kemudian bisa baja atau komposit antara baja beton. Nah, ini kita lihat beberapa contoh di sini. Ini yang tipe material fondasi pancang kayu ini masih banyak digunakan, terutama di daerah-daerah Kalimantan, karena di sana ada banyak tersedia atau materialnya berlimpah, kayu ulin atau kayu besi, sehingga cukup awet kalau dia terendam di bawah muka air tanah. Kemudian ini contoh untuk pondasi tiang pancang beton square pel atau kotak. Nah, ini bisa juga seperti ini. Nah, ini contoh untuk pondasi materialnya adalah baja. Bentuknya adalah H-beam atau H-beam. Ini bisa seperti ini. Kemudian di sini ada baja tapi bentuknya adalah lingkaran. Kemudian yang umum kita temukan biasanya adalah pondasi tiang pancang beton yang bentuknya lingkaran seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, untuk pondasi dalam berikutnya yaitu pondasi turap atau sheet pile. Nah, ini biasanya digunakan untuk menahan gaya lateral tanah, di mana posisi tahanan jepit dari tanah terletak pada elevasi yang cukup dalam. Nah, ini biasanya kita lihat digunakan pada basement gedung, terowongan, perlindungan lereng jalan, tebing sungai, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh pemakaian misalkan di tebing sungai. Ini normalisasi banjir kanal timur yang ada di Jakarta menggunakan sheet pile beton. Nah, ini menggunakan sheet pile baja. Kemudian efektif digunakan pada kedalaman 15-30 meter, materialnya bisa berupa beton atau baja. Nah, penggunaan dari turap atau pondasi turap ini bisa juga dikombinasikan untuk digunakan suatu angkor yang ditanamkan ke dalam tanah. Ini untuk menambah dari kekuatan atau dukungan dia terhadap beban lateral yang terjadi. Nah, ini bisa dikombinasikan. Nah, ini contoh dokumentasi dari
turap atau sheet pile bahannya adalah beton. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada sistem knockdown antara turap satu dan lainnya, sehingga ketika dipancangkan bisa mengunci antara sheet pile satu dengan yang lainnya. Sama juga di tipe baja juga ada knockdown yang mengunci antara sheet pile satu dengan lainnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan dari turap. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah terkait dengan pemilihan pondasi. Nah, bagaimanakah yang harus kita perhatikan hal-hal untuk kita dapat memilih pondasi ini secara tepat sehingga konstruksi kita nantinya ekonomis. Nah, kira-kira apakah saja hal-hal yang harus diperhatikan agar pondasi itu cocok pada berbagai kondisi keadaan di lapangan serta dapat dilaksanakan secara ekonomis sesuai dengan metode dan jadwal kerja yang ditentukan. Nah, pemilihan pondasi hendaknya perlu mempertimbangkan yang pertama adalah keadaan tanah dari dasar pondasi yang akan digunakan. Nah, ini misalkan kondisi tanah dasarnya tanah lunak, dalam kondisinya kedalamannya cukup dalam. Nah, berarti kita tidak bisa gunakan pondasi dangkal, kita harus gunakan pondasi dalam. Tapi kalau misalkan kondisi tanahnya cukup baik sehingga tidak perlu kita gali terlalu dalam, nah itu bisa kita menggunakan contoh dari pondasi dangkal. Itu contoh pertimbangannya. Yang kedua adalah batasan akibat konstruksi di atasnya. Maksudnya di sini adalah beban-beban yang akan kita dukung. Misalkan rumah satu lantai tentu saja berbeda nanti dengan pertimbangan kita menggunakan pondasi untuk bangunan gedung bertingkat tinggi. Misalkan rumah satu lantai bisa kita gunakan pondasi menerus atau pondasi telapak atau pondasi dangkal yang lainnya. Sedangkan untuk gedung bertingkat tinggi tentu saja harus menggunakan tipe-tipe pondasi dalam, bisa pancang atau borpel dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah batasan dari lingkungan sekelilingnya. Nah, ini yang dimaksud apa? Ini batasan ini bisa berupa adalah kondisi misalkan muka air tanah. Nah, muka air tanah ini nanti akan mengaruhi uplift atau kondisi gaya angkat dari pondasi. Sehingga perlu kita perhatikan kalau kita kondisi air tanahnya cukup tinggi, kita gunakan pondasi dangkal, tentu saja kalau upliftnya lebih besar dari beban vertikal yang didukung oleh pondasi, tentu saja bangunan akan nantinya tidak stabil. Nah, bisa juga kita gunakan untuk mengatasi uplift bisa dengan menggunakan pondasi yang cukup dalam sehingga lekatan antara pondasi tersebut daya dukungnya cukup untuk mengakomodir uplift. Batasan dari lingkungan sekelilingnya yang lainnya adalah misalkan terkait dengan faktor lingkungan kenyamanan dari penduduk sekitar atau faktor sosial. Misalkan di tengah pemukiman padat kita ingin membangun gedung tingkat tinggi, tentu saja kita perlu perhatikan apabila kita akan menggunakan tiang pancang, nah ini akan mengganggu kondisi sekitar, getaran-getaran yang terjadi dan juga bunyi-bunyi dari pemukul dari tiang pancang itu harus kita perhatikan apakah mengganggu atau tidak, menyebabkan kerusakan getaran itu ke bangunan sekitarnya atau tidak, sehingga apabila tidak memungkinkan bisa kita pilih dengan pondasi misalkan borpel yang tentu saja tidak akan separah menimbulkan kebisingan dan getaran dibandingkan pondasi tiang pancang. Nah, semacam itu. Kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir waktu dan biaya pengerjaan, ini yang menjadi constraint atau batasan kita. Nah, kira-kira waktunya seperti apa dan kemudian biaya konstruksinya seberapa besar, ini yang juga harus kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk sedikit lebih dalam ke konsep awal perancangan dari pondasi suatu jembatan. Yang harus kita perhatikan apa? Kalau tadi kita pemilihan sudah bahas, nah ini konsep perancangan itu juga kita harus perhatikan hal-hal yang harus kita tekankan. Itu apa saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah memiliki dimensi yang ekonomis. Nah, maksudnya apa? Dimensi ekonomis yaitu tentu saja diperhatikan dari kondisi penggunaan pondasi dalam dan dangkal dikaitkan dengan beban yang akan didukung dan kondisi tanah di bawah yang akan menerima
atau ditransferkan beban oleh pondasi di atasnya. Nah, ini harus kita perhatikan. Yang kedua adalah terletak pada posisi aman, terhindar dari kerusakan akibat kikisan arus, air atau scoring, penurunan tanah, longsoran global, gempa, dan bahaya likuifaksi. Ini yang harus kita perhatikan dalam perancangan pondasi, yaitu terkait dengan posisi yang aman. Kemudian yang ketiga adalah kuat menahan beban dari berat struktur atas, beban mati, beban lalu lintas atau beban hidup, beban angin, beban gempa, dan beban-beban lain yang disyaratkan dalam SNI pembebanan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, dia harus kuat. Kemudian yang terakhir adalah kuat menahan tekanan ke atas atau uplift, tekanan air mengalir, tumbukan benda hanyutan, tumbukan kapal, dan tumbukan kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ini terutama pada struktur jembatan. Nah, ini banyak kita temukan nanti tumbukan dari benda hanyutan, kapal, dan juga tumbukan dari kendaraan. Oke. Nah, yang dimaksud dengan dimensi ekonomi seperti apa? Nah, ini saya coba deskripsikan dalam tabel yang dikeluarkan oleh Bina Marga tahun 2010. Nah, mungkin ini ada beberapa yang sudah updating teknologi sehingga tidak lagi relevan, tapi masih kita bisa gunakan. Nah, misalkan contohnya di sini tiang borpel itu dulu mungkin maksimalnya hanya 1,2, ternyata sekarang sudah sampai 2 meter. Nah, ini seperti ini mungkin kedalaman pun sekarang ada yang bisa sampai 80 meter sudah sampai ke sana. Nah, ini mungkin perlu kita sesuaikan sedikit. Nah, misalkan ini yang dimaksud dimensi ekonomi seperti apa? Nah, ini kita lihat misalkan pondasi langsung, kita akan gunakan jenis pondasi langsung. Nah, ini dia sebenarnya bisa digunakan sampai kedalaman maksimum 5 meter, tapi di sini kita punya kedalaman efektif atau kedalaman optimum di mana pondasi ini akan cukup ekonomis digunakan, yaitu kedalaman 0,3 sampai 3 meter. Nah, misalkan sumuran. Nah, ini sebenarnya maksimumnya bisa sampai 15 meter, tapi dia akan optimum atau ekonomis di 7 sampai 9 meter. Nah, tiang pancang ini bisa maksimumnya kalau baja ya ini tak terbatas ya, tergantung kekuatan alat pemukul dan sambungannya. Kemudian kalau tiang beton pracetak ini bisa 30 meter, kalau yang tiang beton pratekan pracetak seperti spunpel tadi yang bentuknya lingkaran bisa sampai 60 meter. Nah, tapi dia punya kedalaman optimum yang disarankan. Misalkan di sini tiang beton yang untuk pratekan pracetak itu meskipun sampai 60 meter, tapi dia akan efektif digunakan 18 sampai 30 meter karena ini nanti tergantung dengan kemampuan alat pukul dan sambungan dari tiang pancang tersebut. Nah, borpel ini juga seperti itu sampai 60 meter, bahkan sekarang 80 meter, tapi sebenarnya dia optimum di 18 sampai 30. Tapi jika memang tidak memungkinkan untuk suatu struktur karena tanahnya cukup dalam dan kondisi beban yang dipikul jembatan bentang panjang misalkan menghendaki dia sampai 80 meter, ya mau tidak mau kita gunakan. Tentu saja itu sudah tidak optimum lagi, alias ada biaya yang harus diperhitungkan di sini. Nah, selanjutnya tadi beberapa pertimbangan. Konsep pondasi harus terletak pada posisi yang aman, terhindar dari gerusan, penurunan, dan longsoran. Nah, ini bisa kita lihat. Misalkan kita mempunyai pondasi dangkal yang ingin kita gunakan di jembatan. Nah, potensi gerusan yang terjadi itu harus kita antisipasi. Dalam artian posisinya harus kita jauhkan dari potensi gerusan yang terjadi. Karena menurut beberapa literatur yang saya baca, kebanyakan jembatan itu runtuh bukan karena bangunan atasnya, akan tetapi mungkin sekitar 80% itu mayoritas terjadi keruntuhan akibat bangunan bawahnya. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah karena gerusan ini. Nah, ini misalkan kita punya pondasi dangkal, nah kita sudah tahu rencana air muka banjir biasanya di mana, kemudian kita analisa gerusannya, kira-kira gerusan sampai terjadi posisi ini. Nah, kita jangan menempatkan pondasi ini pada lokasi gerusan yang ada di sini karena akan berpotensi nantinya runtuh.
Nah, kita tempatkan, kita geserkan minimal 2B atau 2 kali lebar lebar footplate-nya ke posisi yang lebih aman di sisi luar sini. Nah, mungkin seperti ini. Kemudian kita juga harus memperhitungkan kelandaian dari tebing, posisi tanah mantap di mana, posisi tanah keras di mana, sehingga pondasi yang kita tempatkan cukup stabil. Nah, misalkan ini lapisan tanahnya cukup kuat, bisa kita lakukan di sini. Nah, namun bila kita temukan lapisan batuan, kita tempatkan di posisi atas batuan, namun kita satukan bisa misalkan dengan angkur. Tapi tetap kita harus menghindarkan lokasi ini dari gerusan atau potensi gerusan atau scoring yang akan terjadi seperti ini. Nah, juga tadi terkait dengan tumbukan benda hanyutan. Nah, ini kita juga harus perhatikan pondasi kita, desainnya jangan sampai ketika nanti ada sampah ataupun ada kayu gelondong akibat banjir yang menghantam pilar dan pondasi kita itu menjadi runtuh. Nah, ini biasanya desain-desain seperti ini bisa kita desain dengan posisi pilar dan footplate yang streamline, atau istilahnya dia mempunyai garis bentuknya oval, tidak lagi kotak. Nah, karena kalau kotak kena benda hanyutan kan akan menahan. Nah, kalau streamline tentu saja meskipun ada menahan, dia akan meminimalisir. Nah, juga dengan tumbukan kapal ini kita harus perhatikan juga, karena ini banyak terjadi di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, karena banyak lalu lintas melalui sungai untuk batu bara dan lain sebagainya. Ini biasanya tongkang-tongkang ini rawan karena terseret arus menabrak pondasi kita. Ini harus kita perhatikan juga terkait penempatan pondasinya, dan juga nantinya kemampuan pondasi menahan gaya tumbukan, serta misal memungkinkan bisa kita juga desain nanti perlindungan terhadap pondasi ini, misalkan dengan struktur fender dan lain sebagainya. Nah, ini kita sedikit singgung bagaimana cara perancangan dari pondasi, tapi tidak sampai jauh ke dalam karena nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, ini disajikan diagram alir desain bangunan, kita ambilkan dari Bina Marga 2010, yang harus kita lakukan apa saja. Tentu yang pertama adalah survei, ini wajib dilakukan. Survei ini bertujuan nanti adalah pengumpulan data, yaitu penampang sungai, kemudian permukaan air banjir dan normal, data-data SPT, bor, CPT, sondir. Nah, ini rekan-rekan kemarin sudah belajar di mekanika tanah terkait pengambilan data tanah di lapangan untuk kita gunakan pada pondasi. Nah, ini nanti bermanfaat di sini. Nah, selanjutnya nanti kita lakukan evaluasi data. Jika memang data sudah memenuhi, bisa kita lanjutkan. Jika belum, kita akan melakukan survei ulang. Nah, ini desain di sini sebenarnya bukan hanya untuk pondasi ya, tapi untuk secara keseluruhan bangunan bawah jembatan yang saya sampaikan tadi, ada pilar, pilon, dan lain sebagainya. Nah, ini tahap berikutnya adalah pradesain. Pradesain ini kita menentukan tipe dan model struktur dari pilar atau pondasi kita. Terus yang kedua adalah lebar dan bentang jembatan. Ini kaitannya dengan penempatan posisi pilar dan pondasi kita tadi, yang tidak boleh berada pada daerah yang rawan scoring dan longsor. Kemudian penentuan posisi letak pilar atau pilon dan kepala jembatan. Nah, ini hubungannya dengan bentang jembatan tadi. Bentuk pilar, pylon dan kepala jembatan, ini hubungannya dengan kita misalkan tadi untuk mengurangi hanyutan, tumbukan dari hanyutan, apakah bentuknya akan streamline, bentuknya akan kotak, dan lain sebagainya, kita sudah mulai putuskan. Kemudian posisi struktur atas terhadap muka air banjir dan bangunan lain dari bawahnya, ini terkait nanti clearance atau bentang bersih, tinggi bersih jembatan, karena misalkan di bawahnya dipakai untuk lalu lintas air ataupun ada benda hanyutan. Ini kita perlu perhatikan di pradesain. Nanti hubungannya adalah bentuk pilar dan ketinggian pilar. Nah, kemudian selanjutnya adalah material pilar atau pilon atau kepala jembatan, mau pakai apakah beton ataukah pakai pilar baja misalkan, bisa saja. Kemudian
Berikutnya adalah ukuran awal dari pilar atau pilon kepala jembatan. Nah, ini bisa kita lakukan di tahap pradesain. Kemudian baru tahap berikutnya adalah tipe pondasi dan material pondasi kira-kira yang akan kita gunakan apakah pondasi dangkal, pondasi dalam, dan sebagainya. Selanjutnya adalah penentuan beban-beban yang akan bekerja. Nah, ini biasanya kita pakai acuan SNI pembebanan. Nah, ini bisa beban mati, beban lalu lintas pada struktur atas untuk jembatan. Nah, kemudian ada beban angin, beban gempa, dan sebagainya. Kemudian ada beban air, beban uplift, beban tumbukan pada pilar jembatan tadi. Nah, ini perlu kita perhatikan. Selanjutnya, beban sudah ditetapkan, kita lakukan perhitungan struktur. Bila perhitungan struktur yang dilakukan sudah selesai dan confirm, maka masuk ke dalam tahap desain akhir. Nah, desain akhir ini nanti produk akhirnya adalah gambar konstruksi atau gambar DED, Detail Engineering Drawing. Namun bila perhitungan belum memenuhi harus kita modifikasi dan nanti kita kembali lagi ke tahap pradesain ini. Mungkin ada material yang diubah atau ukuran yang diubah, tipe-tipe pondasi yang diubah. Nah, ini kita seperti ini konsep dari diagram alir untuk mendesain bangunan bawah jembatan, termasuk di dalamnya pondasi. Oke. Nah, kita beranjak di tahap paling akhir atau penjelasan paling akhir. Ini adalah beberapa permasalahan umum yang terjadi pada pondasi jembatan. Coba kita singgung. Sebenarnya yang menyebabkan permasalahan umum yaitu adalah bergerak atau berpindahnya pondasi itu dari kedudukannya. Nah, itu apa saja yang dimaksud bergerak atau berpindah? Yang pertama adalah turun, yang kedua terguling, yang ketiga adalah bergeser. Nah, turun ini bisa diakibatkan akibat stabilitas tanah dasarnya yang tidak stabil. Ada penurunan atau settlement tanah di daerah situ. Kemudian ada penggerusan atau scoring tadi, kikisan air, ini bisa juga menyebabkan penurunan. Nah, contohnya seperti ini. Pondasi tetap berada pada lokasinya namun dia mengalami penurunan. Nah, sehingga tentu saja akan menyebabkan bangunan atas ini menjadi tidak bisa lagi kita gunakan. Kemudian yang terguling itu juga penyebabnya hampir sama, bisa akibat stabilitas tanah dasar, kemudian beban berlebih, yaitu beban bisa akibat beban yang ada di atasnya maupun beban lateral yang ada di misalkan timbunan di sebelah sisi jalan pendekat jembatan. Ini bisa menyebabkan juga terguling. Kemudian penggurusan atau scoring kikisan air bisa terjadi. Nah, ini contoh pondasi yang terguling. Nah, kalau ini tergulingnya ke arah luar, nah ini kemungkinan disebabkan karena tanah dasar yang tidak stabil, karena ini belum digunakan untuk lalu lintas. Ada juga yang pondasi ini tergulingnya ke dalam, ini karena desakan dari timbunan yang ada di sisi jalan pendekat. Ini bisa menjadi penyebabnya. Kemudian untuk bergeser ini biasanya akibat pergerakan tanah, bisa juga akibat penggerusan atau scoring kikisan air, bisa juga akibat tumbukan atau hanyutan dari material akibat banjir. Nah, ini beberapa contoh yang kemarin sempat menjadi viral tahun 2016 atau 2018, saya kurang hafal, yaitu jembatan Cisomang. Ini sempat pilarnya adalah bergeser sekitar 58 cm. Nah, ini penyebabnya memang karena di sini ada pergerakan dari lereng tanah ini, memang karena lereng yang kurang stabil pada saat itu. Nah, ini beberapa contoh permasalahan umum yang terjadi pada jembatan, pada pondasi jembatan. Oke, mungkin demikian materi terkait dengan pengenalan atau pendahuluan pondasi. Terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan semua. Tetap stay smart, stay safe, and stay healthy. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini jika rekan-rekan merasa terbantu dan bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke media sosial kalian masing-masing supaya dapat bermanfaat bagi kita semua.